semuanya, perkenalkan saya Farah Anissa Salsabila Putri, mahasiswi UIN STS Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membuat video dengan materi perkembangan sosio-emosional diri, penilaian diri, dan moral. Video ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk mari kita sama-sama lihat videonya. Jadi, sebelum lanjut ke materi yang lebih mendalam, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu sosial emosional. Sosial emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi dapat dibedakan menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk mengkonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Sedangkan emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Jadi, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak? Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak itu yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, yang dimana dari keluarga lah anak pertama kali belajar berkomunikasi, menentukan tingkah laku kepada orang lain, serta meminta dan memberi pertolongan atau lain sebagainya. Yang kedua, faktor dari luar rumah. Jika hubungan mereka dengan teman sebaya atau orang dewasa menyenangkan, maka anak-anak akan meneruskan mengembangkan kemampuan sosialnya. Tetapi jika ia tidak mendapatkan kesenangan, maka anak-anak akan kembali ke keluarganya untuk mencari kesenangan sosial tersebut. Dan yang terakhir ada faktor pengalaman sosial, yang dimana dalam keadaan diri individu seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, dan peran seks. Faktor-faktor konflik dalam proses perkembangan yang sebagaimana telah dijelaskan, serta etika, yakni sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan sekitar. Nah, jadi apa sih pengertian dari pengembangan diri itu sendiri? Pengembangan diri merupakan proses sadar dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas diri, baik dari segi karakter, perilaku, potensi, maupun kemampuan sosial dan emosional. Proses ini bertujuan untuk mengubah individu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pengembangan diri mencakup usaha untuk mewujudkan impian, mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, memperluas wawasan, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Proses ini dapat ditempuh melalui refleksi diri, belajar dari pengalaman, menerima umpan balik, serta memperkuat kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Adapun manfaat mengembangkan diri meliputi meningkatnya kesadaran terhadap nilai dan tujuan hidup, kehidupan yang lebih terarah, motivasi yang lebih kuat dalam meraih cita-cita, serta kemampuan membangun relasi yang positif dan saling melengkapi dengan sesama. Selanjutnya, apa sih itu perkembangan moral? Perkembangan moral merupakan proses perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam memahami aturan serta nilai-nilai mengenai benar dan salah dalam interaksi sosial. Menurut Sigmund Freud, perkembangan moral berkaitan dengan terbentuknya superego, yaitu bagian dari kepribadian yang menginternalisasikan nilai-nilai orang tua untuk menghindari hukuman dan mempertahankan kasih sayang mereka.
rasa bersalah dan empati menjadi emosi penting dalam mendorong perilaku moral. Dian Peiget menyatakan bahwa penalaran moral anak berkembang melalui 3 tahap. Yang pertama, moralitas heteronom. Biasanya terjadi pada usia 4-7 tahun, yang dimana anak memandang aturan sebagai mutlak yang tidak dapat diubah. Yang kedua, masa transisi. Biasanya terjadi pada 7-10 tahun, yang dimana saat anak-anak mulai memahami bahwa aturan bisa dinegosiasikan. Dan yang ketiga, moralitas otonom. Terjadi pada usia 10 tahun ke atas, yang dimana anak-anak menyadari bahwa aturan yang dibuat oleh manusia dan bisa diubah berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini yang mengenai tentang perkembangan sosio-emosional, diri, penilaian diri, dan moral. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.